Kita sering banget takjub sama keindahan alam, dari pantai yang biru sampai puncak gunung yang megah. Tapi gimana kalau kali ini kita lihat sisi lain dari planet kita? Sisi yang mungkin enggak indah, tapi jadi pengingat penting buat kita semua. Bukan cuma soal keindahan, dunia juga menyimpan fakta menarik tentang tantangan besar dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dalam video kali ini, kita akan membahas 5 negara dengan tingkat polusi dan sampah tertinggi di dunia, serta alasan dibaliknya. Penting untuk diingat, video ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk membuka mata kita tentang betapa kompleksnya masalah ini, dan pentingnya menjaga bumi kita bersama. Mari kita lihat bersama, karena dari tempat paling kotor pun kita bisa belajar banyak. Perhentian pertama kita adalah India. Beberapa kota di sini, seperti Delhi dan Kolkata, sering banget masuk ke daftar kota dengan polusi udara tertinggi di dunia. Kadang, kualitas udaranya bisa puluhan kali lebih buruk dari batas aman yang ditetapkan oleh WHO. Bayangkan, membuka jendela di pagi hari, dan yang kamu lihat bukanlah langit biru, melainkan selimut kabut asap kelabu yang menyesakkan. Kenapa bisa begitu? Salah satu faktor utamanya adalah populasi yang sangat padat, ditambah dengan emisi dari jutaan kendaraan dan aktivitas industri yang terus beroperasi tanpa henti. Di jalanan kota-kota besar, motor, mobil, dan bajaj yang tak terhitung, jumlahnya mengeluarkan asap yang berkontribusi signifikan terhadap buruknya kualitas udara. Selain itu, praktik pembakaran lahan pertanian setelah panen, atau yang dikenal sebagai stubble burning, juga menyumbang kabut asap tebal setiap tahunnya, menciptakan krisis kesehatan musiman yang parah. Sistem pengelolaan limbah yang belum merata di seluruh penjuru negeri juga menjadi tantangan besar. Tumpukan sampah yang menggunung di pinggiran kota adalah pemandangan yang umum, melepaskan gas metana dan zat berbahaya lainnya ke atmosfer. Detail yang lebih menyedihkan bisa kita lihat pada kondisi sungai-sungai sucinya. Sungai-sungai seperti Gangga dan Yamuna, yang memegang peranan penting dalam kehidupan spiritual jutaan orang, sayangnya, juga menghadapi masalah pencemaran limbah industri dan domestik yang sangat serius. Air yang dulunya jernih kini tercemar oleh limbah pabrik yang tidak diolah, sampah rumah tangga, hingga sisa-sisa ritual keagamaan. Namun, di tengah tantangan yang begitu besar ini, banyak gerakan masyarakat dan inisiatif pemerintah yang berjuang untuk membersihkan kembali sungai-sungai ini. Proyek seperti Namami Gange adalah bukti nyata adanya upaya kolektif untuk mengembalikan kehidupan ke dalam arteri air vital India. Ini adalah pertarungan panjang yang membutuhkan komitmen dari semua pihak. Kalau kamu baru tahu fakta ini, jangan lupa klik like-nya ya. Dari India, kita bergeser sedikit ke negara tetangganya yang menghadapi masalah serupa, terutama pada airnya. Selamat datang di Bangladesh, salah satu pusat industri tekstil dunia. Baju-baju yang kita pakai sehari-hari, dari kaos hingga celana jeans, banyak yang diproduksi di sini. Industri garmen telah menjadi pilar ekonomi negara ini, memberikan lapangan kerja bagi jutaan orang dan mendorong pertumbuhan. Tapi, ada harga lingkungan yang harus dibayar, dan harga itu sangat mahal. Industri tekstil yang masif, meskipun menjadi tulang punggung ekonomi, juga menjadi sumber utama pencemaran air yang menghancurkan. Proses pewarnaan kain membutuhkan air dalam jumlah besar dan menghasilkan limbah kimia berbahaya. Limbah pewarna kimia dan bahan lainnya, yang mengandung logam berat dan zat beracun, seringkali mengalir langsung ke sungai-sungai utama tanpa pengolahan yang memadai. Sungai Buriganga yang mengalir melintasi ibu kota Dhaka adalah contoh paling tragis. Airnya yang dulu menjadi sumber kehidupan, kini seringkali berubah warna menjadi hitam pekat, mengeluarkan bau busuk yang menyengat, dan mematikan hampir semua ekosistem di dalamnya. Akibatnya, akses air bersih menjadi masalah serius bagi jutaan orang yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Mereka yang bergantung pada sungai untuk mandi, mencuci, bahkan untuk air minum, kini menghadapi risiko kesehatan yang tinggi. Oke, siap-siap kaget, karena fakta kali ini benar-benar di luar dugaan. Beberapa bagian sungai, termasuk Buriganga, bahkan dinyatakan mati secara biologis. Artinya, tingkat oksigen di dalam air sangat rendah, sehingga tidak ada lagi ikan atau bentuk kehidupan akuatik lain yang bisa bertahan hidup. Sungai itu telah berubah menjadi selokan raksasa yang membawa racun. Menghadapi krisis ini, kini ada tekanan global dari merek-merek fashion internasional dan upaya lokal yang semakin kuat untuk mendorong pabrik-pabrik agar menggunakan sistem pengolahan limbah yang lebih baik.
Beberapa pabrik modern sudah mulai berinvestasi pada teknologi hijau, namun jalan masih panjang untuk memulihkan sungai-sungai yang telah lama menderita. Dari Asia Selatan, sekarang kita terbang jauh ke benua Afrika, ke negara dengan kekayaan alam melimpah, namun juga tantangan polusi yang besar. Nigeria adalah salah satu produsen minyak terbesar di Afrika. Sumber daya alam ini telah menjadi motor penggerak ekonomi negara selama puluhan tahun, mendanai pembangunan infrastruktur dan pemerintahan. Tapi ironisnya, industri yang membawa kekayaan ini juga membawa masalah lingkungan yang sangat pelik dan kompleks, terutama di wilayah Delta Niger, jantung dari industri perminyakan Nigeria. Selama bertahun-tahun, tumpahan minyak dari pipa-pipa tua yang sudah usang dan operasi penambangan ilegal telah mencemari ribuan hektar lahan pertanian dan perairan. Lapisan minyak mentah yang tebal seringkali menutupi permukaan sungai dan meresap ke dalam tanah, merusak mata pencaharian utama para nelayan dan petani. Ikan-ikan mati, tanaman gagal panen, dan sumber air minum terkontaminasi, menciptakan siklus kemiskinan dan penderitaan bagi komunitas lokal. Selain tragedi minyak, sebagai negara dengan populasi terbesar di Afrika, Nigeria juga berjuang dengan masalah limbah plastik yang luar biasa masif. Di kota-kota besar seperti Lagos yang padat penduduk, tumpukan sampah plastik di pinggir jalan, di pasar, dan di saluran-saluran air sudah menjadi pemandangan umum. Ketika musim hujan tiba, sampah-sampah ini menyumbat sistem drainase, menyebabkan banjir parah yang melumpuhkan kota dan menyebarkan penyakit. Sungai dan laguna yang seharusnya indah kini dipenuhi oleh lautan sampah plastik yang mengancam kehidupan laut. Namun, di tengah masalah yang tampak begitu suram ini, muncullah para ekohero atau pahlawan lingkungan lokal. Mereka adalah individu dan kelompok inovatif yang melihat peluang di dalam krisis. Mereka mengumpulkan sampah plastik dan mendaur ulangnya menjadi berbagai produk berguna, seperti bahan bangunan berupa paving block, perabotan, atau bahkan karya seni kerajinan yang indah. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya membantu membersihkan lingkungan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan komunitas. Selanjutnya, kita kembali ke Asia, ke sebuah negara yang kotanya sering memecahkan rekor polusi udara dunia. Kita tiba di Pakistan. Kota-kota besar seperti Lahore dan Karachi secara rutin tercatat memiliki kualitas udara terburuk di dunia. Situasi ini menjadi sangat ekstrim, terutama selama musim dingin, di mana sebuah fenomena yang dikenal sebagai winter smog atau kabut asap musim dingin menyelimuti kota selama berminggu-minggu. Pemandangan kota yang biasanya ramai dan dinamis berubah menjadi abu-abu dengan jarak pandang yang sangat terbatas dan udara yang terasa berat untuk dihirup. Kabut asap ini adalah campuran beracun dari berbagai sumber polusi. Komponen utamanya termasuk emisi dari jutaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar berkualitas rendah, asap hitam pekat dari ribuan pabrik industri di sekitar kota, pembakaran sampah secara terbuka oleh masyarakat karena kurangnya fasilitas pengelolaan limbah, serta debu dari proyek-proyek konstruksi yang masif. Kombinasi mematikan ini terperangkap di lapisan udara yang lebih rendah karena kondisi cuaca musim dingin, menciptakan sebuah kubah polusi di atas kota. Tingkat polusi bisa sangat parah, hingga pemerintah terpaksa meliburkan sekolah-sekolah untuk melindungi anak-anak, dan penduduk diimbau untuk tidak keluar rumah kecuali jika benar-benar diperlukan. Ini bukan cuma soal angka buruk yang muncul di aplikasi pemantau cuaca, tapi ini adalah krisis kesehatan publik yang berdampak langsung pada kehidupan jutaan warganya. Rumah sakit akan dipenuhi pasien yang menderita masalah pernapasan akut, asma, bronkitis, dan penyakit serius lainnya yang diperparah oleh udara beracun. Pemerintah telah mencoba berbagai cara untuk mengatasi masalah ini, mulai dari memberlakukan kebijakan ganjil genap untuk membatasi lalu lintas, mencoba teknologi cloud seeding untuk menciptakan hujan buatan, hingga menyemprotkan air di jalanan untuk meredam debu. Namun semua ini seringkali terasa seperti solusi sementara. Ini adalah pertarungan yang sangat berat yang membutuhkan perubahan fundamental dalam kebijakan energi, transportasi, dan industri. Terakhir, kita ke sebuah raksasa industri yang kini sedang dalam transisi besar-besaran untuk memperbaiki citra lingkungannya. Selama bertahun-tahun, Tiongkok identik dengan polusi udara ekstrem yang menjadi konsekuensi dari pertumbuhan industrinya yang sangat pesat. Gambar-gambar kota-kota besar seperti Beijing yang diselimuti kabut asap tebal dan kelabu pernah menjadi headline utama di berbagai media dunia. Pemandangan di mana gedung-gedung pencakar langit menghilang di balik selimut polusi dan orang-orang berjalan mengenakan masker menjadi simbol dari biaya lingkungan yang harus dibayar demi kemajuan ekonomi yang cepat. Penyebab utamanya adalah ketergantungan negara ini yang sangat besar pada batu bara sebagai sumber energi utama. Batu bara membakar tungku-tungku pabrik,
memutar turbin di pembangkit listrik, dan menghangatkan rumah-rumah di musim dingin. Pertumbuhan ekonomi yang fenomenal ini didorong oleh energi kotor yang melepaskan jutaan ton polutan ke atmosfer setiap tahunnya. Namun, dalam dekade terakhir, menghadapi tekanan publik yang semakin besar dan dampak kesehatan yang nyata, pemerintah Tiongkok secara resmi mendeklarasikan perang melawan polusi. Ini bukan sekadar slogan, melainkan sebuah kebijakan nasional yang didukung oleh kemauan politik yang kuat dan investasi finansial yang masif. Mereka mulai berinvestasi besar-besaran pada energi terbarukan. Tiongkok kini menjadi pemimpin dunia dalam kapasitas terpasang tenaga surya dan tenaga angin. Selain itu, pemerintah juga menerapkan aturan emisi yang sangat ketat bagi pabrik-pabrik, memaksa mereka untuk memasang teknologi penyaringan polusi atau beralih ke sumber energi yang lebih bersih. Pabrik-pabrik tua yang paling mencemari bahkan ditutup. Hasilnya, kualitas udara di banyak kota besar, termasuk Beijing, telah membaik secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Langit biru kini lebih sering terlihat. Meskipun beberapa daerah industri di pedalaman masih menjadi tantangan besar, kisah Tiongkok menunjukkan bahwa dengan kemauan politik yang kuat dan strategi yang komprehensif, perubahan besar itu mungkin terjadi. India, Bangladesh, Nigeria, Pakistan, dan Tiongkok. Setiap negara yang kita kunjungi hari ini punya cerita dan tantangannya sendiri dalam perjuangan melawan polusi. Masalah polusi ini sangat rumit, seringkali terikat erat dengan isu kemiskinan, kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi, pilihan kebijakan energi, dan kebiasaan masyarakat. Tidak ada jawaban yang mudah atau solusi instan untuk masalah sebesar ini. Melihat masalah-masalah ini bukan untuk membuat kita merasa putus asa atau hanya menunjuk jari pada negara lain. Tujuannya adalah untuk menyadarkan kita semua bahwa bumi ini adalah sebuah sistem yang saling terhubung. Polusi di satu tempat bisa berdampak pada tempat lain, dan produk yang kita konsumsi mungkin berkontribusi pada masalah lingkungan di belahan dunia yang jauh. Dari tempat yang paling kotor dan tercemar pun, kita bisa belajar pelajaran yang sangat berharga, bahwa langkah-langkah kecil, peningkatan kesadaran, inovasi teknologi, dan tekanan publik bisa membawa perubahan besar. Kita semua punya peran dalam menjaga planet ini, mulai dari memilih produk yang kita beli dengan lebih bijak, mengurangi sampah kita sendiri, hingga menuntut kebijakan yang lebih baik dari para pemimpin kita. Fakta dari negara mana yang paling bikin kamu terkejut? Atau mungkin kamu punya contoh lain tentang perjuangan melawan polusi yang terjadi di lingkungan sekitarmu? Jangan ragu untuk membagikan pemikiran dan ceritamu di kolom komentar ya. Klik like, share, dan subscribe kalau kamu peduli dan ingin tahu lebih banyak tentang kondisi planet kita yang sesungguhnya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi sisi lain dunia yang jarang terungkap.